Selamat pagi anak-anak, video ini berisi tentang intisari materi Bu Petik tema 4 subtema 1. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan latar belakang kerjasama ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Pembentukannya sendiri diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Saat ini, anggota negara ASEAN ada 10 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Tujuan pembentukan ASEAN antara lain: yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Faktor pendorong pembentukan ASEAN. Yang pertama, berada di wilayah yang sama. Negara-negara anggota ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara. Dengan hidup bertetangga, negara-negara tersebut saling berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, keberagaman sumber daya alam atau SDA. Ketampakan alam memengaruhi keberagaman SDA di suatu negara. Setiap negara melakukan kerjasama agar dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap sumber daya alam tertentu. Contohnya, salah satu sumber daya alam terbesar di Thailand adalah padi, sedangkan Brunei Darussalam adalah minyak bumi. Yang ketiga, perbedaan penguasaan iptek. Kerjasama ASEAN dalam penguasaan iptek dilakukan, antara lain dalam penggunaan mesin-mesin untuk industri dan pemanfaatan iptek dalam bidang pendidikan. B. Menjelaskan kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Masyarakat sosial budaya ASEAN merupakan pilar kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menanggulangi bencana alam dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam di negara-negara anggota ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Contoh lain kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, melakukan pembangunan di negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, melindungi hak-hak dan keadilan sosial warga negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, melakukan pembangunan sarana kesehatan di negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, mengatasi peredaran obat-obatan terlarang di negara-negara anggota ASEAN. Manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, membantu para korban bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan taraf kesehatan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, mencegah masuknya obat-obatan terlarang ke negara-negara anggota ASEAN. Menjelaskan kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. 1. Mengadakan pentas budaya negara-negara anggota ASEAN. 2. Mengadakan pameran kerajinan daerah di luar negeri. 3. Melakukan pertukaran pelajar. 4. Menyelenggarakan SEA Games sebagai pesta olahraga negara-negara anggota ASEAN.
Manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, melestarikan budaya negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, memperkenalkan budaya negara-negara anggota ASEAN ke negara-negara lain. Yang ketiga, mengembangkan industri budaya dan pariwisata negara-negara anggota ASEAN. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi penjelasan tentang suatu topik berdasarkan fakta. Struktur teks eksplanasi terdiri dari yang pertama, judul, yang kedua, pernyataan umum, yang ketiga, deretan penjelas, yang keempat, simpulan. Informasi penting dari teks eksplanasi dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks. Kata tanya apa? Menanyakan hal yang dibahas dalam teks. Kata tanya di mana? Menanyakan tempat terjadinya peristiwa dalam teks. Kata tanya kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Kata tanya siapa? Menanyakan tokoh terkait dengan peristiwa dalam teks. Kata tanya mengapa? Menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana? Menanyakan proses terjadinya peristiwa dalam teks. B. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting dapat disajikan dalam bentuk diagram atau peta pikiran dan gambar berseri. Gambar berseri merupakan rangkaian gambar yang membentuk sebuah cerita. Informasi penting perlu ditulis menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Contoh gambar berseri, judulnya Kemajuan Teknologi dalam Kehidupan. Gambar yang pertama, teknologi menunjang kehidupan manusia. Gambar yang kedua, teknologi dimanfaatkan dalam bidang perdagangan, misalnya toko daring. Gambar yang ketiga, teknologi dimanfaatkan dalam bidang jasa, misalnya transportasi daring. Gambar yang keempat, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana. Muatan IPA KD 3.6 dan 4.6 mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Macam-macam sumber energi listrik. Ada dua, yaitu yang terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber energi listrik yang terbarukan, sumber energi bersih, tidak akan habis. Contohnya, sumber energi matahari, biomasa, air, dan angin. Sedangkan sumber energi listrik yang tidak terbarukan, berbahan bakar fosil, suatu saat akan habis, contohnya minyak bumi dan batu bara. Perhatikan bagan berikut ini. Bagan berikut ini listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini disebut dengan PLTA. PLTA merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. PLTA merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air. Perhatikan bagan berikut. Bagan berikut ini merupakan proses menghasilkan listrik di PLTA. Gambar yang pertama, air waduk mengalir ke terowongan air. Yang kedua, aliran air yang deras memutar turbin. Yang ketiga, turbin memutar generator. Dan yang keempat, generator yang berputar mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Selanjutnya, gambar yang kelima, transformator menaikkan tegangan energi listrik yang dihasilkan. Dan yang keenam, saluran transmisi menyalurkan energi listrik ke perumahan, perkantoran, dan sebagainya. B.
Mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik dialirkan ke transformator penaik tegangan listrik, lalu dialirkan ke sistem transmisi seperti sutet. Yang kedua, energi listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan listrik, lalu dialirkan ke sistem distribusi berupa tiang listrik. 3. Alat penurun tegangan pada tiang listrik menurunkan arus listrik. Yang keempat, energi listrik dialirkan ke perumahan, perkantoran, dan sebagainya melalui kabel listrik. Muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Reklame adalah media untuk menyampaikan informasi, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dapat berupa poster, brosur, spanduk, dan lain-lain. Jenis-jenis reklame berdasarkan pengadaannya ada 2, reklame komersil dan non-komersil. Reklame komersil menawarkan produk berupa barang atau jasa, sedangkan reklame non-komersil mengajak untuk melakukan sesuatu atau menganjurkan suatu hal. Berikut ciri-ciri reklame yang baik. Yang pertama, berisi informasi yang mengajak, menganjurkan, dan membujuk pembaca. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Yang ketiga, terdapat slogan. Yang keempat, terdapat gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan informasi dalam reklame. Yang kelima, tata letak tulisan dan gambar terlihat rapi dan menarik. Cara membuat reklame berupa poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan pembuatan reklame. Yang kedua, menuliskan pesan atau informasi menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Yang ketiga, menyajikan gambar atau ilustrasi yang sesuai menggunakan warna-warna mencolok. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Ada beragam profesi atau jenis pekerjaan di sekitar kita. Misalnya, petugas kebersihan, guru, karyawan kantor. Ada pekerjaan dengan penghasilan tinggi dan rendah. Ada orang yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, ataupun konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberagaman ekonomi tersebut perlu kita sikapi dengan bijak. Contoh sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Yang pertama, menghargai dan menghormati pelaku kegiatan ekonomi yang lain. Yang kedua, memuji produk buatan orang lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan pekerjaan orang tuanya. Yang keempat, tidak bersikap sombong kepada pelaku kegiatan ekonomi yang lain. Sekian saja pembahasan intisari tema 4 subtema 1. Selamat pagi.